Pendekar Pedang bab 216-219. Semua orang kaya dan muda di selatan Sungai Yangtze langsung sedih. Oh, apa yang dikatakan Luo Shao benar, sebenarnya tidak banyak hal yang dapat menekan hati Hailan. Tiba-tiba, semua orang tidak optimis tentang Su Mingcheng. Namun, Su Mingcheng mencibir, hehe, tidak peduli betapa berharganya hati biru laut, itu hanya hiasan, hal biasa. Dengan mengatakan itu, Su Mingcheng mengeluarkan budak giok seukuran telapak tangan dan menyerahkannya ke Murong Linger. Dia diam-diam menyuntikkan jejak energi sejati, dan cahaya biru menyala pada budak giok, dan semburan kesejukan seperti angin sepoi-sepoi bertiup ke atas semua orang. Nona Murong, budak giok ini ditempatkan di kamar tidur Anda, itu dapat melindungi Anda dari penyakit dan kemalangan, dan membuat Anda awet muda selamanya. Artefak ajaib. Wajah semua orang berubah. Sebagian besar orang kaya dan muda ini tahu tentang keberadaan prajurit, dan mereka selalu merindukan senjata magis legendaris dengan berbagai kekuatan ilahi. Hanya saja artefak magis terlalu berharga untuk dibeli dengan uang, jadi mereka hanya bisa serakah, tapi belum pernah melihatnya. Tidak mungkin, Tuan Muda Su, apakah Anda akan memberikan senjata ajaib kepada Nona Murong? Ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Dibandingkan dengan senjata ajaib yang sebenarnya, Heart of Sea Blue benar-benar mencolok dan tidak berguna. Secara khusus, senjata ajaib ini dapat menghilangkan bencana dan penyakit, dan membuat awet muda selamanya. Jika dilelang di rumah lelang Panlong, saya khawatir seseorang akan membelinya seharga 1 miliar. Tuan Muda Su masih luar biasa. Tuan Muda Su luar biasa. Semua orang kaya dan muda di selatan Sungai Yangtze bersorak gembira, dan akhirnya menekan Zuo Feifan. Wajah Zuo Feifei agak jelek, sial, aku tidak menyangka Su Mingcheng membawa kembali senjata ajaib dan mencuri pusat perhatian tuan muda ini. Tidak, kita harus mengalihkan perhatian semua orang, kalau tidak Su Mingcheng akan mencuri perhatian. Zuo Feifei melirik Qin Fan di sudut, tersenyum sinis, dan menatap Jiang Tingting. Jiang Tingting mengangguk, dan tiba-tiba berteriak ke arah Qin Fan, hari ini adalah hari ulang tahun Nona Murong, Anda bahkan tidak memiliki hadiah ulang tahun untuk Nona Murong, bukan? Benar, anak itu belum memberikannya. Yah, aku hampir melupakan anak ini. Semua orang kaya dan muda dari Jiangnan segera memandang Qin Fan dengan sombong. Nak, kamu tidak akan begitu miskin sehingga kamu bahkan tidak mampu membeli hadiah. Hehe. Bahkan jika kamu tidak mampu membeli yang mahal, kamu bisa membeli yang lebih murah. Itu semua dari hatimu. Dia sama sekali tidak berpikir dia memiliki Nona Murong di hatinya. Benar, saya pikir anak ini hanya di sini untuk makan. Tidak ada orang yang bahkan tidak mampu membeli hadiah ulang tahun. Menunjuk Qin Fan, Zuo Feifan dan Su Mingcheng berhenti bersaing. Zuo Feifei mencibir diam-diam, Qin Fan, jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan kasar? Apakah Anda punya uang untuk membeli hadiah ulang tahun? Untuk Linger. Hancurkan kamu. Tang Cucu melirik Qin Fan, dengan ekspresi jijik di wajahnya, bocah yang hanya bisa berbicara besar, kamu bahkan tidak membeli hadiah untuk ulang tahun Linger, sungguh memalukan. Murong Ling. Dari mata Su Mingcheng dia mengambil kembali budak giok yang telah dia berikan padanya, dan diam-diam menatap Qin Fan di sudut, merasa sedikit kecewa di hatinya. Qin Fan bahkan tidak menyiapkan hadiah ulang tahun untukku, benarkah? Murong Linger tidak peduli dengan Qin Fan, yang dia pedulikan adalah kasih sayang Qin Fan untuknya. Bahkan jika Qin Fan mengirimkan kartu ucapan, dia akan sangat senang. Qin Fan berdiri perlahan di tengah ejekan orang banyak. Ekspresinya datar, seolah tidak ada yang bisa menggerakkannya di dunia ini. Dengan pikiran, dia mengeluarkan jimat giok yang dibuat ulang dari cincin penyimpanan, berjalan ke Murong Linger dan berdiri diam. Murong Linger khawatir Qin Fan akan kehilangan muka, jadi dia tersenyum dan berkata, Qin Fan, jangan dengarkan omong kosong mereka, kamu bisa datang ke pesta ulang tahunku, yang merupakan hadiah terbaik untuk anak ini. Keduanya menjadi lebih bertekad untuk mengambil kesempatan ini untuk membuat Qin Fan terlihat jelek. Qin Fan mengulurkan tangannya, menyerahkan liontin batu giok yang digantung pada tali merah kepada Murong Linger,
dan berkata sambil tersenyum, yang satu rusak terakhir kali, jadi aku membuatkan yang lain untukmu, sebagai hadiah ulang tahun. Murong Linger tiba-tiba terkejut, dia memandang Qin Fan dengan penuh semangat. Ini terlalu berharga. Murong Linger telah melihat jimat giok yang kuat ketika dia berada di keluarga Zeng. Dia sangat khawatir sehingga dia ingin meminta Qin Fan untuk yang lain satu, tetapi merasa sulit untuk meminta Qin Fan untuk hal yang begitu berharga. Sekarang Qin Fan benar-benar membuat yang baru untuknya lagi, yang membuktikan bahwa Qin Fan selalu mengingat masalah ini di dalam hatinya. Dengan kata lain, Qin Fan selalu peduli dengan keselamatannya. Gadis Huai Chun, terutama laki-laki yang tahu dia suka, selalu mengingatnya di dalam hatinya, dan hati Murong Linger penuh dengan rasa manis. Qin Fan tersenyum dan berkata, aku membuat ini khusus untukmu, pakailah. Mendengar kalimat ini, mata hitam putih besar Murong Linger berubah menjadi bulan sabit sambil tersenyum. Qin Fan, terima kasih. Pipi gadis itu memerah, cerah dan bergerak, menatap mata Qin Fan yang penuh kasih sayang. Wajah semua orang kaya dan muda di sekitarnya menjadi gelap. Haha, Qin Fan, kamu bisa menjual barang semurah itu. Sepertinya kamu benar-benar tidak menganggap serius Nona Murong. Jiang Tingting tiba-tiba mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Aku ingat liontin batu giok semacam ini dijual seharga 3 yuan masing-masing di kios pinggir jalan di taman. Kamu benar-benar murah hati. Jiang Tingting berinisiatif untuk memulai grup, dan semua orang kaya dan muda segera bergegas maju. Sial. Kamu bisa mendapatkan hadiah beberapa dolar, siapa yang kamu kesal? Saya pikir orang udik ini sengaja mempermalukan Nona Murong. Luo Sao mencibir, nak, kamu baru saja gila, bahkan ceng. Bahkan jika Anda berani memarahi saya pikir Anda mampu. Hadiah ulang tahun dapat diisi dengan warung pinggir jalan, jadi Anda tidak bisa kehilangan muka. Su Mingyu mencibir dengan sombong, udik desa, bukankah kamu sudah gila sekarang? Mengapa kamu tidak gila sekarang? Murong Linger buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, sebenarnya, hadiah yang diberikan Qin Fan kepadaku sangat mahal dan langka di dunia. Jiang Tingting menutup mulutnya dan tersenyum genit, oke, Miss Murong, jangan menyerah, bicaralah untuknya. Liontin giok semacam ini saja, kamu bisa membeli sebanyak yang kamu mau di warung pinggir jalan di taman. Ya, Miss Murong, kamu terlalu protektif tentang dia. Orang kaya dan muda berteriak masam. Murong Linger berkata dengan cemas, saya benar-benar tidak bermaksud berbicara untuk Qin Fan. Liontin giok ini sangat berharga. Ini sebenarnya adalah senjata sihir pertahanan yang kuat. Saya tidak berbohong kepada semua orang. Dan menipu orang. Semua orang tahu betapa berharganya senjata ajaib. Bahkan Tuan Muda Su meminta satu dari gurunya. Di mana dia bisa mendapatkan senjata ajaib sebagai udik. Dan, ini pengerjaannya kasar. Dan semua orang dapat mengetahui apakah mereka bernilai uang dalam sekejap. Mengembalikan senjata ajaib jelas merupakan kios jalanan. Murong Linger tersipu cemas, mengapa kamu tidak percaya padaku? Qin Fan berkata dengan dingin sambil tersenyum, dia melirik kerumunan, sekelompok semut dengan mata tetapi tanpa mata, biarkan Anda melihat senjata ajaib yang sebenarnya. Setelah berbicara, Qin Fan menunjukkan ledakan. Suara yang sedikit teredam sepertinya meledak langsung di benak semua orang. Lingkaran fluktuasi energi tak terlihat berpusat pada liontin batu giok di leher putih dan tulang kering Murong Linger, dan tiba-tiba menyebar ke sekitarnya. Semua orang terkejut, seolah-olah tubuh mereka ditiup angin kencang. Semua orang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan penglihatan itu. Tuan Wu, yang berada di belakang Erie Cheng yang sedang mengobrol dengan beberapa orang kaya, tiba-tiba terkejut, dan melihat ke arah di mana orang-orang muda berkumpul dengan heran. Ini fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat, aku khawatir itu adalah senjata magis yang kuat. Pria tua bungkuk di belakang Murong Fu yang menyipitkan matanya dan mengantuk tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke tempat Murong Linger berada. Sebuah sinar melintas di matanya. Yang kaya dan yang muda tertegun sejenak, lalu segera sadar kembali. Tidak ada yang istimewa.
Senjata sakti Tuan Muda Su dapat menyembuhkan penyakit dan menghilangkan bencana, serta membuat awet muda selamanya. Anda mengatakan bahwa benda Anda adalah senjata sakti, jadi apa yang bisa dilakukannya? Hehe. Anak laki-laki, jangan memainkan trik kecil seperti itu di depan kami, tidak ada gunanya, kecuali jika Anda dapat menunjukkan kekuatan liontin giok ini di depan kami akan percaya bahwa itu adalah senjata ajaib. Jangan membodohi kami dengan trik. Kerumunan terus mengejek, mereka memandang rendah Qin Fan dari lubuk hati mereka, bagaimana mereka bisa percaya bahwa Qin Fan benar-benar bisa mengirimkan senjata ajaib. Sama seperti orang miskin, bahkan jika Anda menghabiskan seluruh tabungan Anda untuk membeli tas desainer edisi terbatas, orang lain hanya akan menganggap Anda palsu. Tetapi jika dia adalah generasi kedua yang kaya, bahkan jika dia membeli yang palsu, orang lain akan mengira dia membeli yang asli. Kekuatan ekonomi menentukan status sosial, yang merupakan inersia berpikir kebanyakan orang. Qin Fan melirik semua orang dan tidak peduli untuk memperhatikan mereka. Murong Linger buru-buru berkata, Qin Fan, jangan marah, mereka bahkan tidak tahu seberapa kuat liontin giok yang kamu berikan padaku. Qin Fan tersenyum ringan, tidak apa-apa, mereka tidak bisa mempengaruhiku. Hadiah telah dikirimkan, jadi aku harus kembali. Ah, Qin Fan, apakah kamu pergi? Apakah kamu marah? Murong Linger sedikit cemas. Itu bukan urusan mereka. Aku berencana memberimu hadiah dan kembali, Qin Fan menjelaskan dengan nada datar. Baiklah, berhati-hatilah. Murong Linger sedikit kecewa, tetapi Qin Fan pergi di tengah jalan untuk menghindari konflik dengan Cheng Jinan, jadi Murong Linger tidak tinggal. Mendengar bahwa Qin Fan akan pergi, orang kaya dan muda itu tiba-tiba mencibir, hehe, anak ini takut seseorang akan mengungkap penipuannya dan membuktikan bahwa liontin giok yang dia berikan adalah kios jalanan, jadi dia harus melarikan diri setelah berpura-pura. Pergi, melihatnya membuatku kehilangan nafsu makan dan memengaruhi suasana hatiku. Seorang pria malang bersikeras berpura-pura merendahkan, itu benar-benar ketidaksenangan ibu yang tulus. Su Mingyu bergegas ke Su Mingcheng di sampingnya, berbisik, kakak, cepat beritahu Paman Cheng, anak ini akan melarikan diri. Su Mingcheng mengangguk, dan mencibir, jangan khawatir, Paman Cheng telah mengirim seseorang untuk menjaganya di luar, hari ini dia tidak bisa melarikan diri. Qin Fan tidak peduli dengan sinisme di sekitarnya. Secara alami, dewa tidak selalu peduli dengan penilaian sekelompok semut. Tepat ketika dia berbalik dan hendak pergi, suara tua dan tumpul tiba-tiba terdengar dari belakang, tunggu. Lin Bo yang membungkuk tiba-tiba muncul di sini pada waktu yang tidak diketahui, berdiri di belakang Murong Linger. Lin Bo, kenapa kamu di sini? Murong Linger bertanya dengan heran. Mata berlumpur Lin Bo bersinar cerah saat ini, menatap liontin giok di leher putih Murong Linger, dengan wajah serius, Nona, bisakah Anda melepas liontin giok di tubuh Anda dan menunjukkannya kepada saya? Tentu saja. Titik. Murong Linger langsung setuju, karena Murong Fu pernah memberitahunya bahwa Lin Bo adalah seseorang yang bisa dia percayai. Ini adalah hadiah ulang tahun Qin Fan untukku, ambil dan lihatlah. Lin Bo mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, wajah lamanya menjadi semakin serius, kaget dan bingung. Orang kaya dan muda di sekitar melihat ekspresi Lin Bo yang selalu berubah, dan sangat gembira. Haha, Qin Fan, nak, dia tidak pernah berpikir bahwa penutup matanya akan membuat Lin Bo khawatir. Tanda seru. Status Lin Bo di bawah keluarga Murong dan di atas 10.000 orang, jika dia membencinya, Qin Fan tidak akan pernah mendekati Nona Murong lagi. Suo Feifei mencibir. Penuh kemenangan, Qin Fan, kamu tidak akan pernah telah membayangkan bahwa seseorang di sini akan dapat melihat melalui kebutaan Anda. Jika Anda menyinggung Lin Bo, Anda tidak akan bisa memasuki rumah Murong di masa depan. Tang Cucu melirik Qin Fan dengan ekspresi kebencian di wajahnya, hanya mengetahui cara pamer, lebih baik sekarang, kesombongan akhirnya terlihat, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan nanti. Setelah beberapa saat, wajah Lin Bo sedikit melembut, dan dia menyerahkan liontin giok itu ke Murong Linger dengan hormat, Nona, pakailah. Meskipun aku tidak bisa melihat asal-usul liontin giok ini, tapi aku yakin itu adalah harta yang tak ternilai.
Ini mungkin hadiah paling berharga untukmu pernah terima. Setelah Lin Bo selesai berbicara, matanya tiba-tiba beralih ke Qin Fan acuh tak acuh yang berdiri di sampingnya. Adik laki-laki, karena kamu di sini, mari kita tinggal dan makan malam sebelum pergi. Sikap Lin Bo terhadap Qin Fan menjadi sedikit lebih lembut. Jelas tidak mudah bagi seseorang untuk memberikan sepotong liontin giok seperti itu. Dia akan memberitahu Murong Fu tentang penemuannya nanti, dan membiarkan Murong Fu memeriksa kembali Qin Fan. Tidak perlu. Qin Fan langsung menolak, dia tidak menyukai keluarga Murong. Setelah mendengar evaluasi Lin Bo, orang kaya dan muda di sampingnya meledak. Bagaimana ini mungkin? Paman Lin benar-benar mengatakan bahwa anak itu memberinya harta yang tak ternilai harganya. Dia pasti salah membacanya, kan? Menurutmu, apakah Lin Bo menganggap Buddha giok yang diberikan oleh Tuan Muda Su sebagai hadiah dari anak laki-laki Qin Fan untuk Nona Murong? Iya. Pasti begitu, Lin Bo salah membacanya. Tang Cucu, Chen Jianfeng, dan lainnya juga memiliki ekspresi di wajah mereka. Mencurigakan. Zuo Feifei menatap Jiang Tingting. Jiang Tingting mengerti, segera berjalan, dan membungkuk kepada Lin Bo. Tuan, apakah hadiah paling berharga yang Anda sebutkan tentang Buddha giok di sebelah Nona Murong? Lin Bo memandang melirik ke arah Buddha giok, wajahnya tanpa ekspresi. Ini hanyalah sebuah pertunjukan. Tidak ada gunanya disebutkan. Sao segera menatap Su Mingcheng dengan curiga. Yang terakhir tersipu. Su Mingyu segera melangkah maju dengan ekspresi tidak percaya, dan berdiri berdampingan dengan Jiang Tingting. Paman Lin, kakakku secara pribadi meminta Buddha giok itu dari gurunya. Bagaimana bisa lebih buruk daripada liontin giok yang dibeli di kios? Apakah kamu yakin? Aku salah. Lin Bo menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba menatap Su Mingcheng yang ada di samping, dan suaranya tua, menunjuk langsung ke hati orang-orang. Tuan Muda Su, katakan pada dirimu sendiri, apakah Buddha giok ini yang kamu berikan senjata ajaib? Mata semua orang tiba-tiba beralih ke Su Mingcheng dengan keraguan. Wajah Su Mingcheng semakin memerah, dia tahu betul bahwa Buddha giok ini dapat membodohi orang-orang biasa ini, tetapi tidak dapat membodohi Lin Bo, yang berada di puncak alam batin. Tidak. Su Mingcheng sekarat karena malu di dalam hatinya. Buddha giok ini sama sekali bukan senjata ajaib, yang baru saja dia gunakan adalah metode yang menyilaukan. Apa yang menyembuhkan penyakit dan menghilangkan bencana, apa yang awet muda, semuanya palsu. Ini adalah hal yang terjadi satu kali. Setelah energi spiritual langit dan bumi tipis pada Buddha giok diaktifkan sekali oleh energi sejati, itu menjadi bagian biasa giok. Jika Lin Bo tidak bertanya padanya, Su Mingcheng tidak akan mengakuinya. Tidak, Tuan Muda Su, jadi kamu bodoh. Yang kaya dan yang muda saling memandang, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun untuk mengejek Su Mingcheng. Su Mingyu menghentakkan kaki kecilnya dengan marah. Saudaraku, kamu bahkan berbohong padaku. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mendapatkan Buddha giok ini dari tuanmu setelah semua kerja keras? Nona. Su yang selalu bangga dan sombong meledak menangis. Sangat memalukan. Adegan ini cukup untuk membuat Nona Su mati di depan semua orang. Mereka yang baru saja menertawakan Qin Fan tidak bisa berkata apa-apa saat ini, tetapi kata-kata Lin Bo masih sangat meyakinkan. Wajah Tang Cucu menunjukkan ekspresi terkejut. Saya tidak menyangka dia tidak menyombongkan diri, tetapi dari mana dia mendapatkan harta karun itu? Wajah Zuo Feifei muram. Sialan, dari mana anak ini mengambil barang aneh seperti itu? Dia mencuri perhatian. Aku sangat marah. Bang. Tiba-tiba, pintu aula dihancurkan dengan paksa. Terbang dengan beberapa pengawal, berbaring di tanah sambil memegangi perutnya dan bergerak-gerak. Seorang Taois berjubah hitam masuk sambil memegang peti mati hitam dengan satu tangan. Ledakan. Dia membanting peti mati itu begitu keras sehingga seluruh aula tampak bergetar. Murong Fu, ku dengar kau mengenali putrimu hari ini, aku di sini untuk memberimu hadiah ucapan selamat. Penonton terdiam. Semua mata tertuju pada pria tua ini. Ya Tuhan, peti mati ini beratnya setidaknya beberapa ratus kati, dan dia dapat dengan mudah mengangkatnya dengan satu tangan. Siapa orang ini? Beraninya dia datang ke rumah Murong untuk mencari kesalahan saat ini.
Apakah kamu tidak takut kematian? Murong Fu, yang menyapa semua orang, memiliki ekspresi muram seketika. Dia melirik ke arah Lin Bo, lalu melangkah mendekat. Siapa kamu? Murong Fu menatap orang itu dan bertanya dengan dingin. Kamu bisa memanggilku Taois Qiu. Pengunjung itu tampak angkuh, menunjuk ke peti mati hitam dan mencibir, apakah kamu akan berbaring di dalamnya sendiri atau membiarkanku membawamu masuk? Murong Fu mengerutkan kening dan bertanya, aku selalu begitu. Denganmu. Saya tidak mengenal satu sama lain, mengapa Anda datang untuk merusak pesta ulang tahun putri saya? Qiu Laodao melihat ke langit dan tertawa keras, hahaha, Murong Fu, sepertinya Anda telah melupakan semua dosa. Kamu berkomitmen saat itu. Titik. Tuan Wu di belakangnya dengan wajah serius, berjalan perlahan di depan Qiu Daoren, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, tolong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Qiu Daoren langsung meninjunya. Tercela. Tuan Wu mendengus dingin, dan menyapanya dengan pukulan. Ledakan. Tubuh Wu terlempar terbalik dan jatuh ke kerumunan. Engah. Tuan Wu memuntahkan aliran darah, wajahnya penuh keterkejutan, puncak alam batin. Apa? Orang-orang kaya dan terkenal di aula tiba-tiba panik. Cheng Jinan berjalan ke arah Tuan Wu dengan ekspresi panik, dan bertanya dengan cemas, Tuan Wu, apakah cederanya serius? Tanda tanya. Di mana dia kehilangan kekuatan tempurnya? Semua orang kaya dan muda di Jiangnan gemetar ketakutan, siapa yang disinggung oleh keluarga Murong. Bahkan Murong Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kaget. Qiu Daoren terkekeh, dengan sedikit penghinaan di wajahnya, dan memperlakukan semua orang sebagai bukan apa-apa. Murong Fu, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, apakah hanya semut-semut ini yang tersisa di keluarga Murongmu? Setelah mengucapkan sepatah kata pun, wajah Tuan Wu memerah karena malu dan marah. Murong Fu melihat ke arah Lin Bo. Dan Lin Bo sudah datang ke sisinya. Aku akan menemuimu. Suara lama Lin Bo terdengar perlahan, dia berjalan di depan Taois Qiu, dengan kepala sedikit menunduk, tampak seperti orang tua di ambang kematian. Qiu Daoren mendengus dingin, sepertinya benar-benar tidak ada seorang pun di keluarga Murong, dan mereka mengirim seorang lelaki tua untuk bermain. Lin Bo tiba-tiba mengangkat kepalanya, tubuhnya yang bungkuk tiba-tiba tegak, dan momentum yang menyedihkan itu tersapu. Remaja lebih muda. Kamu tidak memenuhi syarat hanya karena kamu ingin bermain liar di rumah Murong. Lin Bo berteriak dengan dingin, dan menamparnya. Wajah Qiu Daoren menjadi serius, dan dia tertawa aneh, beginilah kamu layak menjadi lawanku. Keduanya berada di puncak alam dalam, dan setiap serangan diisi dengan energi sejati yang kuat. Jika pukulan dan tendangan memukul orang biasa, saya khawatir saya bisa langsung mengalahkan orang. Keduanya berimbang, pertarungan sangat meriah, dan aula penuh dengan angin kencang, semua orang buru-buru menghindar, menyisakan ruang yang cukup untuk mereka berdua. Ya Tuhan, Paman Lin benar-benar sesuai dengan reputasinya, dia terlalu kuat. Orang-orang kaya dan terkenal di aula, serta mereka yang kaya dan muda, semuanya memiliki ekspresi kaget. Murong Linger berdiri di samping Qin Fan, dan bertanya dengan cemas, saya tidak tahu apakah Lin Bo bisa mengalahkan orang itu. Qin Fan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, paling banyak 10 gerakan, orang itu akan kalah. Iya. Murong Linger mengangguk. Setelah 9 gerakan, Qiu Daoren ditampar di dada oleh Lin Bo dan dikirim terbang. Bagus. Penonton bersorak keras. Murong Fu juga diam-diam menghela nafas lega. Lin Bo menang, dan keluarga Murong akan aman. Qiu Daoren terhuyung mundur beberapa langkah, menekan seteguk darah, dan menatap Lin Bo dengan wajah pucat. Orang tua, meskipun semua orang berada di puncak dunia domestik, aku tidak sebaik kamu. Kamu juga tidak buruk. Jika aku memberimu beberapa tahun, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Lin Bo berkata tanpa ekspresi. Murong Fu menatapnya, dan bertanya dengan dingin, karena kamu kalah, beritahu kami latar belakangmu. Mengapa kamu datang ke rumah Murongku untuk membuat masalah? Qiu Daoren tiba-tiba tertawa aneh. Murong Fu, menurutmu kamu menang? Tuan, tolong. Terkejut, keberadaan yang begitu kuat hanyalah seorang pelayan.
Ya Tuhan, siapa tuannya? Lin Bo dan Wu Daoren juga terkejut, seorang tuan di puncak alam batin bersedia menjadi seorang pelayan. Siapa itu? Murong Linger juga sedikit mengernyit, dia sebenarnya punya pembantu, ini merepotkan. Ada rasa ingin tahu di mata Qin Fan, dan dia sedikit tertarik pada master di balik cara lama ini. Seorang pria muda berpakaian putih berusia awal 30-an berjalan perlahan ke aula di bawah tatapan semua orang. Pemuda itu tinggi dan tampan, tetapi bekas luka di wajah kirinya dari rongga mata hingga dagu merusak seluruh kecantikannya. Tuan, budak tua ini tidak berguna. Saya kalah dari anjing tua keluarga Murong itu. Tolong hukum saya. Qiu Taoren berlutut di depan pemuda itu dengan sikap yang sangat hormat. Pria muda itu berkata dengan ringan, bangunlah, kamu baru berlatih selama 5 tahun, Old Dog Lin telah berlatih selama lebih dari 50 tahun, kamu tidak senormal dia. Wajah Lin Bo penuh amarah, dan dia berkata dengan dingin, nak, apakah kamu bisa menggunakan lidahmu? Semua orang terkejut, ternyata anjing tua Lin yang dibicarakan oleh kedua tuan dan pelayan itu benar-benar memanggil Lin Bo. Dari suaranya, kedua orang ini tampaknya memiliki permusuhan dengan keluarga Murong selama beberapa dekade. Murong Fu memandangi pemuda berpakaian putih itu, dengan ekspresi kenang-kenangan di wajahnya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak yakin. Pemuda berbaju putih memandang Lin Bo dengan cibiran haus darah, anjing tua, jika kamu tidak membantu keluarga Murong membunuh pria bersenjata yang telah kita sergap, pencuri tua Murong akan menjadi tulang mati di kuburan. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Lihat kamu hampir mati. Untungnya, kamu belum mati, aku berharap kamu masih hidup selama ini, dan ketika aku kembali, aku akan memenggal kepala anjingmu dengan tanganku sendiri. Sepertinya, Tuhan telah mendengar doaku. Hari ini, aku ingin keluarga Murongmu membayar dengan darah. Wajah Murong Fu tiba-tiba berubah, dan dia meraung dengan marah, aku ingat, kamu adalah sisa dari keluarga Xiao. Keluarga Xiao. Banyak orang di aula tercengang, tetapi ekspresi beberapa orang tua berubah. Ternyata mereka adalah keturunan dari keluarga Xiao. Pantas saja mereka berani membalas dendam di pesta ulang tahun Nona Murong. Keluarga Murong dalam masalah kali ini. Petik 2 tanda seru. Hehe, kamu pasti belum pernah mendengarnya. Keluarga Xiao dihancurkan oleh keluarga Murong beberapa dekade yang lalu. Namun, keluarga Xiao saat itu adalah keluarga nomor 1 di selatan Sungai Yangtze, dan telah selalu mendominasi keluarga Murong. Namun, dalam pertempuran di Jalan Qinglong, keluarga Xiao mengalami kekalahan telak. Keluarga tersebut menjadi pemenang terakhir, dan orang yang memimpin keluarga Murong saat itu adalah Patriark tua Murong Bo. Sekarang keturunan keluarga Xiao berani kembali untuk membalas dendam, mereka pasti datang dengan persiapan. Pemuda berbaju putih itu memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Mencibir, Murong Fu, sepertinya kamu belum lupa apa yang terjadi saat itu. Murong Fu bertanya dengan cemberut, saat itu, ayahku berkata bahwa seluruh keluarga Xiao dihancurkan, bagaimana kamu melarikan diri? Saya ingin berterima kasih kepada Murong Bo atas api sebelum dia pergi. Saya tidak dibakar hidup-hidup, tetapi saya diselamatkan oleh Tuan yang lewat. Karena aku baru berusia 3 tahun saat itu, pisau itu hanya tergores di wajahku, dan aku selamat. Murong Fu tiba-tiba gemetar, dan memandangnya dengan tak percaya, jadi itu kamu. Anak ketiga dari keluarga Xiao, Xiao Feng. Masuk akal bahwa Murong Fu tidak dapat mengingat nama seorang anak berusia 3 tahun. Namun, pisau di wajah Xiao Feng saat itu ditinggalkan oleh Murong Fu. Bukan karena Xiao Feng selamat karena keberuntungan, tetapi Murong Fu benar-benar tidak tahan untuk menyerang seorang anak berusia 3 tahun, jadi dia dengan sengaja menyelamatkan nyawanya. Sayang sekali dia tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan saat itu akan meninggalkan bom waktu untuk keluarga Murong. Karena kamu selamat karena keberuntungan dan tidak hanya keluar untuk hidup, mengapa kamu kembali untuk mati sekarang? Xiao Feng tertawa dengan ganas, haha, Murong Fu, sebenarnya, aku kembali ke Jiangnan beberapa hari yang lalu. Tahu kenapa aku harus memilih apakah kamu ingin melakukannya hari ini? Karena membunuhmu terlalu murah untukmu,
aku akan secara pribadi menghancurkan keluarga Murongmu di pesta ulang tahun putrimu, sehingga aku bisa menghilangkan kebencianku. Kamu tidak mengenal saya sama sekali. Kehidupan seperti apa yang telah saya jalani di tahun-tahun ini, berapa kali saya akan mati, tetapi ketika saya memikirkan kedalaman darah keluarga Xiao, saya mengertakkan gigi dan bertahan. Balas dendam adalah motivasi terbesar bagi saya untuk bertahan hidup. Keluarga Murong Anda berutang puluhan nyawa kepada saya, hari ini saya ingin mendapatkannya kembali dengan bunga. Murong Fu mendengus dingin, Anda tidak harus membuat diri Anda begitu menyedihkan. Ketika Xiao keluarga ingin mencaplok keluarga Murong, ayah saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Keluarga Xiao mengambil tindakan. Jika keluarga Xiao menang saat itu, keluarga Murong saya juga akan dimusnahkan oleh Anda. Pemenang dan pecundang, jangan menyebut diri Anda sebagai pihak yang benar. Lin Bo berkata dengan dingin, Nak, biarkan aku. Mari kita lihat betapa beraninya kamu mengucapkan kata-kata sebesar itu. Xiao Feng memandang Lin Bo yang membungkuk ke belakang lagi, dan tersenyum menghina, anjing tua, berdasarkan keadaanmu saat ini, kamu tidak layak menjadi lawanku, tunjukkan keadaan terkuatmu. Lin Bo mengabaikannya, dengan dingin. Mendengus, dia menamparkan Xiao Feng dengan telapak tangan. Xiao Feng tersenyum menghina, bahkan tanpa melihat ke arah Lin Bo, dia langsung memukulnya. Ledakan. Xiao Feng tetap tidak bergerak, tetapi Lin Bo terkejut mundur beberapa langkah dan menatapnya dengan heran. Sangat kuat. Tampaknya anak dari keluarga Xiao ini pasti memiliki beberapa petualangan selama bertahun-tahun. Mata orang kaya dan terkenal terkejut. Murong Fu memandang Lin Bo dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Lin Bo menggelengkan kepalanya, tetapi wajahnya serius, Patriark, anak ini sangat kuat, kamu harus bersiap lebih awal. Kemudian, dia mengirim transmisi suara ke Murong Fu, sekarang aku bisa mencoba untuk menahannya sebentar, kamu ambil Nona dan pergi dulu. Murong Fu terkejut, bahkan Lin Bo bukan tandingan anak ini. Dia bahkan telah melihat bahwa Lin Bo akan mempertaruhkan nyawanya untuk menundanya. Anak laki-laki dari keluarga Xiao, tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Lin Bo meraung, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Tubuh awalnya yang bengkok tumbuh sedikit demi sedikit, dan segera menjadi tinggi dan lurus. Lin Bo. Murong Fu berteriak kesakitan, hatinya tenggelam, Lin Bo telah menyerah menekan luka tubuhnya saat itu, dan siap untuk mencobanya. Mata Xiao Feng berbinar, dan dia berkata sambil mencibir, beginilah kamu layak menjadi lawanku. Aura yang kuat meletus dari tubuhnya, sama sekali tidak lebih lemah dari Lin Bo. Dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan sosoknya menyerang seperti hantu dalam sekejap. Ledakan. Dia meninju tenggorokan Lin Bo, dan diblokir oleh telapak tangan Lin Bo. Keduanya mundur dengan satu sentuhan, dan kemudian dengan cepat meluncurkan serangan berikutnya. Kekuatan keduanya dua kali lebih kuat dari pertarungan antara Lin Bo dan Qiu Taoren tadi. Setiap kali mereka bertabrakan, itu seperti menembakkan meriam di aula, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Murong Fu diam-diam berkata kepada bawahannya, pergi dan biarkan wanita itu segera membawa pergi teman sekelasnya. Ingat, biarkan wanita itu pergi dengan teman sekelasnya, dan kamu tidak akan kembali sampai aku memanggilnya. Pergi. Pergilah ke tempat anak muda berkumpul dan sampaikan kata-kata Murong Fu kepada Murong Linger. Terkejut, Murong Linger melirik Qin Fan di sampingnya, saya tidak tahu apakah Qin Fan bisa mengalahkan orang ini. Lupakan saja, biarkan cucu dan yang lainnya pergi dulu. Murong Linger berjalan ke Tang Cucu dan berbisik, cucu, datang dan pergi bersamaku melalui pintu belakang. Tang Cucu mengerutkan kening dan bertanya, Linger, apa maksudmu? Keluarga Murong dalam masalah, bagaimana kita bisa melarikan diri? Murong Linger berkata dengan cemas, cucu, ya ayah memintaku untuk membawamu pergi. Kamu tidak akan dapat membantu jika kamu tetap di sini, tetapi kamu akan dalam bahaya, dengarkan aku dan pergi. Chen Jianfeng mengangguk. Linger benar, tidak ada gunanya kita untuk tinggal. Lebih baik pergi dulu, dan kemudian mencari cara untuk membantu keluarga Murong. Tang Cucu juga tahu bahwa tidak ada gunanya dia tinggal, dan karena Chen Jianfeng berkata begitu,
Dia mengangguk, oke, ayo pergi pertama, dan temukan cara untuk menemukan seseorang untuk membantu. Ikut aku. Kemudian Murong Linger memandang Zuo Feifan dan teman sekelas yang datang dari Dongzu. Maaf, sekarang keluarga Murong mengalami kecelakaan dan saya tidak bisa menghibur semua orang. Saya akan membawa semua orang keluar melalui pintu belakang. Bagus. Beberapa siswa mengikuti Murong Linger, Tang Cucu dan yang lainnya melalui pintu belakang. Namun, beberapa siswa memilih untuk tetap tinggal. Zuo Feifei mencibir di dalam hatinya, sekelompok pengecut, biasanya saling berteriak, sekarang saatnya Murong Linger paling membutuhkan bantuan, kamu berlari lebih cepat dari kelinci. Kali ini aku akan selalu bersama Linger, biarkan. Dia dapat dengan jelas melihat siapa yang tulus padanya. Selain itu, Qin Fan belum pergi. Apa yang kita takutkan?